Selamat bertemu kembali para penonton Wimar Show di stasiun televisi kesayangan Anda. Salah satu perubahan besar dalam dunia bisnis seluruh dunia adalah pergeseran pengertian bisnis sebagai suatu mesin yang meraup jangka pendek menjadi sesuatu kesatuan yang punya tujuan jangka panjang dan dalam prosesnya menyumbang pada masyarakat. Di Indonesia sudah ada beberapa orang yang melaksanakannya, tapi setahu saya belum ada yang begitu mantap dan menarik melaksanakannya selain tamu saya Susi Hutomo. Selamat datang, Bu. Jadi memang Susi Hutomo itu adalah CEO dan pemilik The Body Shop di Indonesia, suatu perusahaan dunia, dan di Inggris pun dulu pendirinya yang sudah meninggal yaitu Anita Roddick selalu mengatakan kita jangan do business as unusual, kita harus punya concern untuk ekologi, untuk binatang, untuk keperluan-keperluan sosial. Makanya ada bukunya bernama Business as Unusual. Itu yang dipraktekkan oleh Ibu Susi. Sekarang Ibu Susi Hutomo dengan The Body Shop-nya sedang melancarkan kampanye gencar Say No to Plastic. Betul. Supaya orang jangan sembarangan pakai dan buang plastik yang tidak akan bisa tercernakan oleh bumi selama-lamanya. Sebelumnya juga Ibu Susi sudah bergerak melawan kekerasan dalam rumah tangga, betul, melawan human trafficking, apalagi ya, kampanye environmental lebih banyak. Environmental. Ya. Jadi sekarang saya ingin dari Ibu Susi Hutomo sendiri bertanya, karena Ibu Susi berasal dari lingkungan keluarga dan dari lingkungan keluarga bisnis dan juga bisnisnya sukses. Apakah ini sebenarnya bisa dipraktekkan oleh businessman, businesswoman yang belum sukses begitu ya? Mengapa memilih cara business as unusual? Terima kasih Pak Wimar. Saya pikir entrepreneurship itu di mana-mana sama aja. Jadi kalau ada businessman yang bisa menjalankan bisnisnya, artinya dia memiliki entrepreneurship. Entrepreneurship itu mengandung kreativitas tentu saja dan mengandung passion. Nah, dalam hal ini saya dan suami saya passion kita ke lingkungan, ke hal-hal yang sosial. Jadi kami gabungkan passion kita ini dengan bisnis yang kita jalankan. Dan saya rasa siapapun bisa jalankan yang seperti itu. Tidak mengurangi keuntungan bisnis dan kewajiban Ibu Susi untuk membiayai kesejahteraan pegawai, stakeholder. Ya, tidak merugikan itu? Tidak merugikan. I guess kuncinya adalah passion itu dan kreativitas kita juga. Dan mungkin mengerti, apakah kita mengerti pasar kita. Dan kebetulan bidang bisnis kami adalah di kosmetik. Nah, kosmetik ini kan target marketnya perempuan. Yeah. Nah, at the same time perempuan itu juga adalah segmen yang sangat care dengan planet, dengan masalah bagaimana trafficking atau yang lain. Jadi asumsi saya bahwa saya bisa membawa isu-isu ini ke dalam bisnis karena saya merasa bahwa target market saya itu perempuan, ya seperti saya juga yang concern dengan hal-hal ini. Dan bagaimana kita menjalin komunikasi, kita mengajak mereka untuk mempunyai the same passion, the same concern, dan ingin berpartisipasi untuk hal-hal yang sama. So, I guess itu bisnis model saya sih. Secara khusus sekarang Ibu Susi rupanya memang fokus pada environment ya, selain Say No to Plastic juga betul, aktif dalam Yayasan Keragaman Hayati, dan apa saja bentuk keterlibatan Ibu atau perusahaan Ibu di situ? Kalau untuk perusahaan memang kami melihat diri sebagai a green company lah. Jadi yang pertama kami harus manage our own waste. Jadi di kantor itu ada pemilahan sampah, kita edukasi mengenai sampah. Kita sedang menjajaki sekarang untuk carbon neutralization, untuk invest di carbon project, ya mungkin itu tahun depan baru akan berjalan. Kami juga mendukung ini Coral Triangle Organization, karena Coral Triangle Organization. Coral Triangle. Ya, di mana itu? Itu di Bali, karena kebetulan saya sekarang tinggal di Bali, jadi.
Terima kasih bisa datang ke Jakarta nih. Jadi saya mulai tertarik mengenai isu-isu yang ada di coral reef dan juga komunitas-komunitas yang hidupnya di pesisir. Ternyata saya juga baru mengerti ya bahwa di Indonesia ini nelayan itu adalah kelompok yang paling marginalized ya, yang paling kasihan lah, karena mereka itu sekarang jika rusaknya terumbu karang, maka untuk mencari ikan sudah susah, perlu diesel, ya, perlu solar maksudnya untuk mencari ikan, dan mereka tidak ada jaringan safety net apa-apa untuk anak dan lain-lain. Jadi oke, bisa tunggu sebentar, ya, kita mau break dulu untuk melanjutkan dengan Susi Hutomo. Saya Wimar. Apakah Anda tidak pernah mendapat kesulitan untuk dipercaya? Ini orang tidak mengerti mengenai Indonesia, nasionalisme tidak bisa dipakai. Berarti Anda sebetulnya bukan kartunis, tapi komunikator sosial. Sebenarnya saya muak dengan politik. Selamat berjumpa pada Wimar Show di stasiun televisi kesayangan Anda.